Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, umur yang panjang sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang baik bersama orang-orang baik. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Mudah-mudahan Allah berkahi rumah tangga kita, Allah berkahi kehidupan kita, dan Allah berkahi pada anak dan keturunan kita, dan mudah-mudahan segala hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kedatangan tamu sekaligus untuk memonitoring majelis taklim kita didaftarkan di Kementerian Agama. Hari ini yang memonitoring kita, yang memantau kegiatan kita, Guru Muhammad Abror MAG. Beliau ini hafal Quran, cuman karena mau jadi imam, ada mau bersurung sidin. Caranya ada 31 juz dihafal sidin 31 juz. Luar biasa. Karena insya Allah kita sepatah dua patah kata minta nasihat ilmu dari sidin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang telah lalu kita sudah sampai kepada cerita tentang Sayyidina Salman Al-Farisi yang menegur Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhuma. Yang sebelumnya lagi kita sudah mengaji tentang kelebihan, keistimewaan, kemuliaan salat malam. Tapi walau bagaimanapun kemuliaan salat malam, kelebihan salat malam, keistimewaan salat malam, jangan juga terlalu semangat sampai salat semalaman kita sembahyang berguringan kada. Maka esok orang berkawinan memasang tenda, jangan sampai pas memasang tenda sebuting batisnya kada terpasang. Gara-gara apa? Gara-gara semalaman kada guring, mengantuk akibat terlalu semangat salat malam. Nah, maka Sayyidina Salman Al-Farisi menegur Sayyidina Abu Darda. Kan Sayyidina Salman itu dipersaudarakan oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Darda. Suatu hari Salman beliau berkunjung ke rumah Abu Darda. Ulun mau ulang sedikit kisahnya. Sayyidina Salman Al-Farisi berkunjung ke rumah Sayyidina Abu Darda. Sesampainya di rumah Abu Darda, ternyata yang membuka pintu adalah istri beliau. Ditanya oleh Salman, mana Abu Darda? Kenapalah ininya yang membuka? Lalu kata istri Abu Darda, tuh, dang sanak ikam bilang kada tapi tahu lagi di dunia. Ding sanak ikam bilang kada beliur lagi lawan dunia. Seharian puasa, semalaman sembahyang. Lalu masuklah Sayyidina Salman Al-Farisi. Tahu kedatangan Sayyidina Salman, lalu Abu Darda langsung ke dapur memasak akan makanan, lalu disuruhinya ke hadapan Salman Al-Farisi. Ujar Salman, aku kada hendak makan kecuali ikam makan berdahulu. Ujar Abu Darda, nasib aja lagi. Tahu aja aku puasa diancamnya nangka itu. Aku kada makan kecuali ikam makan berdahulu. Mau kada mau Abu Darda berbuka. Karena kan memuliakan tamu itu wajib, sedangkan puasanya puasa sunnah itu boleh. Jadi misalnya pian puasa sunat, lalu ada tetangga pas puasa sunatnya itu hari Minggu, kan puasa Daud sehari puasa sehari buka, sehari puasa sehari buka, pas tak karena hari Minggu. Kebetulan di rumah tetangga bakika, makanannya kambing lawan nasi samin. Dalam pikiran apabila lagi makan nang kayak ini, tapi nya lagi puasa, boleh kada berbuka? Boleh berbuka, asal diundang, asal disaro. Jangan ini disaro kada datang iya, maka makan pembanyaknya, itu namanya menyarawen, hukumnya haram. Sudah kada disaro, makan pembanyaknya, membawa kantongan plastik sebuting, memberakat. Nah, ujar Sayyidina Abu Darda, nasib aja lagi sidang sana angkat nang kayak ini. Akhirnya sidin batal puasa. Hadang kena jar Salman, malam kena hadang ikan. Sampai di waktu malam bangunlah Sayyidina Abu Darda tadi di sepertiga awal. Dan sepertiga awal itu dari Indah Isya sampai jam 11. Babaju, beudu sudah, pas hendak pulang dikacak Salman tangannya. Hendak menaikkan, hendak sembahyang. Maka Abu Darda ini kalau sudah sembahyang semalaman, ujar Salman, guring kada? Guring kada? Salman ini kan orang sangar-sangar juga, karena sedikit panglima perang dari Persia. Guring kada? Guring Abu Darda. Sampai di pertengahan malam bangun pulang, memasang baju, baudu sudah. Ketahuan Salman pulang hendak menaikkan, hendak sembahyang, guring kada? Guring pulang. Sampai masuk di sepertiga akhir malam, terbangun Sayyidina Abu Darda, lalu pasang baju hendak sembahyang. Ditakuni Salman, hendak kemana? Hendak sembahyang. Lalu ujar Sayyidina Salman, ayo kita sembahyang bayang-bayang.
sekitar jam 2:30 sampai menjelang subuh itu sepertiga akhir. Keesokan harinya Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mendatangi Rasulullah hendak menceritakan peristiwa yang terjadi di rumahnya dengan niat hendak minta lawan Nabi. Orang puasa disuruh batal, orang sembahyang hendak sembahyang disuruh guring. Hendak dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Ternyata jawaban Nabi, Sadaqa Salman, wahai Abu Darda, apa yang dilakukan Salman kepadamu itu sudah jujur. 2 kali nasib aja lagi. Nah, di sini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita semangat dalam beribadah, semangat dalam melakukan kebaikan itu bagus. Tapi jangan kalian ingat bahwa di dalam diri kita, bahwa jasad kita mempunyai hak yang harus ditunaikan. Semangat untuk sholat malam semalaman itu bagus, tapi mata kita mempunyai hak yang harus ditunaikan. Sholat malam itu bagus, tapi esok ada anak istri yang harus kita carikan nafkahnya, itu harus diperhatikan dan ditunaikan. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah, maka berikanlah setiap orang yang mempunyai hak itu akan haknya. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Agama itu mudah, jangan kita ngalih-ngalihi. Malam 5 Rajab atau setiap malam Senin biasanya kan pemaulidan tuh bisa kumpul. Sudah tahu hari hujan, serobong banyak, tempat berteduh ada. Pun bagaimana di tengah-tengah hujan, isuknya garing, menghadiri haul itu bagus. Tapi kalau menyiksa diri berjalan gratis dari Samarinda, itu kelipatan bagus. Bis ada, bayar ada, kawan membawa kendaraan ada, hakun berjalan gratis. Ini kelipatan. Ad-dinu yusrun, beragama itu mudah. Maka jangan dipersulit. Kalau kawal kita gawi, kalau pada kawal kita gawi, kita tunda, kena bahasa. Hendak umroh. Orang kita ini kan semangat ibadahnya luar biasa ya. Bahagia sampai sebulan 3 kali itu orang kita tuh. Walaupun sertifikat tanah wali disandarkannya ke travel, asal tulak haji, asal tulak ke umrah, itu orang kita. Imbah datang umrah, duit habis, sertifikat kada terhapus, itu orang kita. Kalau bisa kita laksanakan. Kalau belum bisa, tunda. Suatu hari kan Rasulullah, Nabi itu pernah masuk ke dalam masjid. Ternyata di dalam masjid Nabi melihat ada tali bejuntai. Mamdud baina sariyatain, di antara dua tiang ini ada tali bejuntai. Ditanya oleh Rasulullah, ujar Nabi, ini tali ampun siapa? Bakas menjarat sapi kah? Ujar sahabat, wahai Rasulullah, ini tali miliknya Siti Zainab, putrinya Rasulullah SAW.
Biasanya apa ujar Nabi? Wahai Rasulullah, Siti Zainab itu biasa kalau sholat di masjid, kalau berzikir di masjid, kalau beribadah di masjid, tali itu dijarak silin. Jadi kalau mengantuk, tali tadi tersisir. Kalau leher kita tersisir tali itu, mata langsung terbincang, sembahyang pulang sini, membaca Quran pulang sini, berzikir pulang sini. Saking semangatnya beribadah, saking semangatnya melakukan kebaikan. Tapi ternyata ditegur oleh Nabi. Ujar Nabi, kalau salah seorang kalian sholat, kalau salah seorang dari kalian itu beribadah, dan pada saat itu kalian juga mengantuk, maka guring berdahulu. Jangan dipaksakan. Agama itu mudah, bahwa guring berdahulu. Kenapa? Karena kalau kita paksakan beribadah di saat mengantuk, kesurungan sudah. Kalau kita paksakan berzikir dalam keadaan mengantuk, sholat dalam keadaan mengantuk, pokoknya aku sembahyang harus diutamakan, makan kena dahulu, guring kawajak, sembahyang dahulu, mata mengantuk. La'allahu, kata Nabi, orang tersebut kada tahu, orang tersebut kada sadar, siapa tahu di saat sholat itu dia memuji Allah atau mencela dirinya sendiri. Orang mengantuk itu kan orang yang akalnya kurang, kesadarannya kurang. Sama kayak orang mabuk. Dulu di kampung ulun pernah ulun sembahyang bahigaan. Asalnya ulun kada tahu kenapa jadi ulun sembahyang tarawih ini, kena lintuk ke muka, kena mereng ke higa, kena dijungkang ke belakang. Imbah salam, ulun lihat sekalinya matanya abang, hanya tuntung menggaduk sembahyang. Itu kan orang yang akalnya kada sempurna, kesadarannya kada utuh. Sahabat Nabi itu pernah juga di saat sholat itu kan tersalah baca. Kenapa? Karena sholatnya itu sambil mabuk, hanya limbah untuk mabuk, minum, sembahyang. Lalu membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Jujur salah, itu yang dibaca oleh sahabat. Artinya, katakanlah wahai orang-orang kafir, a'budu ma ta'budun, aku menyembah apa yang kalian sembah. Seharusnya kan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Karena bawaan mabuk sama, karena bawaan mengantuk, bisa kita kada sadar apa yang kita sambat. Tujuan baik tapi ternyata salah. Masih penting orang kita ini membaca Qul ya al-kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, mata mengantuk. Ini mulai kan mau tuntung-tuntung. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun
kulit-kulit sembahyang subuh membaca kafiran mata mengantuk. Yang jadi makmum dia bilang kada tapi tahu di agama juga. Cara menegur kada tahu, ujung-ujungnya lakum makan mamai. Kada batal lah semasjidan. Lakum makan mamai, lakum dinuhum waliyadin. Kalau mengantuk, ujar Nabi jangan dipaksakan bawa guring. Bahwa agama itu mudah, jangan terlalu dipaksa-paksa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu ada salah seorang wali besar namanya Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak ini suatu hari setelah beliau selesai melaksanakan ibadah haji, duduk di samping Ka'bah. Di saat beliau sedang bersandar di samping Ka'bah itu, tiba-tiba beliau mendengar perbincangan malaikat. Ujar malaikat, di tahun ini tidak satupun ibadah jamaah haji yang diterima oleh Allah. Mendengar itu Sidin takajud, berarti termasuk Sidin kada diterima, padahal wali besar. Lalu ada malaikat lain yang menyahut, untung ada tukang jahit sepatu itu, sehingga seluruh amal ibadah haji jamaah haji di tahun itu diterima oleh Allah gara-gara orang itu. Sidin takajud pula, iki sopo kira-kira? Orang ini siapa? Wali besar kah? Ulama benar kah? Maka setelah kembali dari haji, dicari oleh Sayyidina Abdullah bin Mubarak siapa gerangan orang yang telah disebutkan oleh malaikat yang telah berjasa seluruh ibadah jamaah haji diterima oleh Allah gara-gara orang itu. Dicari Sidin, ternyata dapat. Dan orangnya ternyata bukan ulama, orangnya bukan wali besar, tapi ternyata orangnya penjahit, tukang jahit sepatu. Diperhatikan Sayyidina Abdullah bin Mubarak masih belum yakin, masa gara-gara tukang jahit sepatu ini seberatan ibadah orang jamaah haji itu diterima oleh Allah. Lalu kegawaian ditakuni Sidin. Diceritakan Sidin tentang pembicaraan malaikat bahwa ibadah jamaah haji di tahun ini tidak ada yang diterima oleh Allah. Andai bukan karena orang ini, dikisahkan Sidin kepada tukang jahit sepatu tadi. Akhirnya tukang jahit sepatu itu menceritakan, ya, kita hendak melihat ibadah itu kada perlu dipaksakan. Kalau kawa digawi, kalau memang belum kawa, ada sesuatu yang lebih penting, ditunda dahulu, jangan dipaksakan. Akhirnya Sidin berkisah, wahai Imam, ulun ini sudah puluhan tahun mengumpulkan duit, berniat hendak menunaikan ibadah haji. Setelah puluhan tahun duit itu terkumpul dan di tahun ini ulun sudah hendak berangkat, baju sudah siap, bekal sudah siap, tinggal awak ulun berangkat. Tapi kebetulan di rumah ulun ada bini yang sedang mengidam. Di saat malam hari, bini ulun mencium masakan tetangga di higa rumah. Namanya orang mengidam, kalau sudah hendak harus dapat. Maka punya kada dicariakan, dia diancamnya. Dia hendakkah anak kita beliuran? Itu ancamannya tuh.
Padahal mitos saja lah, anda kakin anak kita beliuran mau pada mau si laki mencariakan. Kebetulan bini ulun mengidam, mencium tetangga bermasak, bahasakannya sampai ke rumah bini ulun hendak. Belum lagi tuh. Nah, ditakuni sini, didatangilah tetangga di rumah. Ternyata si tetangga itu janda yang ditinggal mati oleh suami dan meninggalkan beberapa anak yatim di rumah. Lalu ujar si tukang sepatu itu, bolehlah minta sedikit masakan pian di rumah. Bini ulun di rumah mengidam, rasa hendak merasai. Lalu ujar si perempuan janda tadi, mohon maaf, makanan kami yang ada di rumah ini halal bagi kami tapi haram untuk kalian. Halal bagi kami, haram bagi kalian. Si lelaki tadi penasaran, adakah satu makanan dengan dua hukum yang berbeda? Halal bagi kami tapi haram untuk kalian. Ditakuni oleh si tukang sepatu, kenapa bisa nangka itu? Aku tuh kari aja dah, kamunya kadah aku memberi ini. Pokoknya kada kawa, makanan kami ini halal untuk kami, haram untuk kalian. 2 kali diulanginya. Semakin penasaran, lalu ujar tukang sepatu, apa geram? Maksud pian itu apa? Dikisahkan oleh si janda itu, ujar si janda, aku ini janda. Di rumah ini banyak anak yatim. Sudah 2 hari ini kami belum makan. Hendak menukar makanan duit ke lidah. Di rumah kekanakan menangis kelaparan. Lalu kegawaian berjalan dengan setengah harapan berjalan keliling kampung. Ternyata di tengah jalan beliau mendapatkan ada bangkai himar. Bangkai himar keledai. Bangkai himar. Himar itu keledai. Kalau kedelai itu kacang. Lalu ulun potong, ulun ambil dagingnya sebagian, ulun bawa kulit, ulun masaki. Daging dari bangkai himar itu halal kada? Haram. Bagi orang yang berisi duit, kawa menukar makanan yang lain. Tapi halal bagi orang yang sudah kelaparan, duit ke lidah, berhutang, orang kadang menghutangi. Makanan ini halal untuk kami, tapi haram untuk kalian. Setelah mendengar cerita itu menangis. Si tukang sepatu balik ke rumah, diceritakan kepada istrinya, lalu ujar istrinya, oh abahnya, duit dia terkumpul corona, bari izin, julung kepada janda, julung beri makan kepada anak yatim itu, kita kapan-kapan insya Allah kawa aja bahaji. Kita masih kawa mengumpulkan, tapi inya kada menjamin apakah esok masih bisa makan. Duit yang puluhan tahun tadi diberiakan. Padahal sudah sanggup bahagia. Duit siap, pakakas siap. Tapi ketika ada sesuatu yang lebih wajib untuk didahulukan, maka ini jangan dipaksakan. Duit kita dipakai habis gasan bahaji, duit kita dipakai gasan umrah, tapi tetangga kita garing hendak berobat kada berduit, tetangga kita kematian hendak menukar kubur, hendak menukar lubang kubur kada berduit, tetangga kita kelaparan kada berduit menukar makanan, kita berumrah sebulan 3 kali. Bisa ada bangkai keledai di situ. Kenapa yang Anda yang kau menjawab apa enggak?
Kenapa ada bangkai keledai di situ? Apa ya? Tempat itu terkait kawat unjun kait. Mati ada yang kait dengan kencang-kencang menimbai kawat unjun. Bah, apa nih kait ya? Artinya ad-dinu yusrun, agama itu mudah, jangan dipersulit. Kan dulu rasanya orang pernah mengisahkan ada salah seorang sahabat yang mandi junub, yang di saat perang, ingat bagian kisahnya. Ingat kisahnya. Sahabat Nabi meninggal dunia gara-gara dipaksakan mandi junub pakai baju. Ingatlah. Enak kada yakin ingat pengulang. Jadi kan ada di saat Nabi perang, sahabat kan membangun tenda. Tiba-tiba suatu malam ada sahabat Nabi yang mimpi basah. Mimpi basah, sawat-sawatnya lagi, orang lagi perang, mengatur strategi, sawat aja mimpi junub. Jadi kebetulan si sahabat itu kepalanya rapit, bekas tantuk batu. Kan kepala tuh padi, suasana lagi perang, sawat aja lagi mimpi junub. Ini spanning tinggi benar bedanya. Setelah bangun, bertakun lawan sahabat yang lain. Kira-kira menurut ikam aku ini harus mengke apa? Kepala luka, di tengah gurun pasir, cuaca dingin, tapi junub. Harus mandikah kandakah? Akhirnya ada sahabat yang menjawab, harus mandi, dan mandinya harus pakai baju. Kada kau guling di pasir kayak kucing. Tapi aku luka. Pokoknya mandi pakai baju. Jangan nyamannya aja disuruh mandi koler. Akhirnya karena fatwa salah seorang sahabat tadi, mandilah sahabat yang mimpi junub itu, sahabat yang kepalanya rabit bekas kena batu itu, dan di tengah malam yang dingin itu mandi pakai baju. Akhirnya apa? Isuk pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sahabat itu meninggal dunia. Dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ada sahabat yang meninggal dunia gara-gara mandi junub. Apa kisahnya? Meninggal dunia gara-gara mandi junub. Inya wahai Rasulullah, kepalanya luka bekas kena batu, mandi tengah malam, hari dingin di padang pasir, itu angin gurun. Mandi tapi pakai baju. Meninggal wahai Rasulullah, wajah Nabi langsung berubah. Qatalahumullah. Mereka telah membunuh orang itu, maka Allah akan membunuh mereka. Ala, ketahuilah kata Nabi, sesungguhnya obat kebodohan itu betakun. Obat kada tahu itu betakun. Ala yakfihi, tidakkah cukup baginya at-tayammum? Cukup bertayamum, jangan dipaksakan pakai banyu.
Kalau dipaksakan, ya meninggal dunia. Padahal ad-dinu yusrun, agama itu mau mudah, jangan dipersulit. Yang kawal kita gawi, yang belum kawal kita gawi, kita tunda dahulu. Karena sampai waktunya hanya kita gawi. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita pintakan kepada Guru Muhammad Abror MAG untuk memberikan siraman rohani. Banyak kada Bapak juga. Kita persilahkan.